Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kelima untuk praktikum sistem operasi. Materi hari ini adalah mengenai hak akses file. Tujuannya hari ini adalah untuk melakukan administrasi sederhana di sistem operasi Linux seperti merubah kepemilikan grup dan merubah perizinan suatu berkas atau file, dan mampu melakukan manajemen file atau directory. Sebuah file ini memiliki properti khusus yang berhubungan dengan hak akses dan mencegah selain user atau grup untuk dapat mengaksesnya. Kita dapat melakukan perubahan pada properti file sesuai dengan keinginan kita. Pada materi hari ini kita akan mempelajari beberapa perintah yang berhubungan dengan kepemilikan file, yaitu chmod untuk mengubah hak akses terhadap file, terus kemudian chown untuk merubah kepemilikan file. User di Linux ini memiliki hak akses terhadap file dan directory, demikian juga dengan grup dan other atau di luar user dan grup. Hak yang dimiliki adalah read membaca, write menulis, dan X itu adalah mengeksekusi sebuah file. Nah, tahapan pertama kita masuk dulu ke dalam suatu terminal. Kemudian kita ketikkan perintah ls l. Nah, pada baris pertama isinya ada total 56, berarti ada 56 file atau directory. Terus kemudian di sini ada yang pertama ya, baris kedua ini ada backup. Nah, backup ini D, berarti dia adalah suatu directory. Nah, kemudian example.desktop ini minus, berarti dia bukan directory atau ini adalah suatu file. Nah, balik lagi kita ke backup. Di sini ada drwx, rwx, dan rminx. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu rwx pertama itu adalah milik user, kemudian rwx yang kedua adalah milik grup, rwx di sini ada rminx, ini adalah milik other, jadi bukan grup dan bukan juga user. Nah, kemudian ini kepemilikan akunnya adalah miliknya th. Jadi di sini pada contoh yang example.desktop di sini ada rw-x. Jadi user ini hanya bisa membaca dan menulis. Kemudian r-min berarti di grup ini hanya bisa membaca, tidak bisa menulis dan mengeksekusi. Terus kemudian othernya adalah r-min, berarti dia hanya bisa membaca. Selanjutnya kita akan mengetikkan ls min l / bin / das. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah min rwx, rminx, rminx 1, kemudian root dan root file /bin /bus ini merupakan kepunyaan atau kepemilikan dari root. Hanya super user dan root yang memiliki hak akses untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi file ini. File dimiliki oleh grup root. Anggota grup root dapat membaca dan mengeksekusi file, tapi tidak dapat melakukan editing atau menulis file. Selain user root dan grup hanya bisa melakukan eksekusi. Kemudian chmod merupakan suatu perintah Linux yang digunakan untuk merubah properti sebuah file atau directory. Untuk menggunakannya kita harus memastikan secara tepat setting file permission yang akan diberikan. Di sini kita akan mencoba melakukan setting file permission. Nah, sebelumnya kita bayangkan dulu bahwa setting file permission adalah sebuah bit data yang disusun secara seri berdasarkan komputer bekerja dengan bit hexadesimal. Jadi kalau misalkan 3 kolom tadi diisi dengan rwx, rwx, dan rwx, berarti semuanya berangka 1 ya, 111, 111, dan 111. Sementara kalau misalkan rw min berarti 110,
rw min 110 dan rw min 110. Sementara kalau misalkan rwx min berarti 111 dan 00000. Nah, dan seterusnya. Jadi ketika kita men-setting suatu file itu adalah rwx, berarti 111, kemudian dikonversi dalam bilangan desimal itu adalah nilainya 7. Sementara kalau rw min berarti 110, konversi dalam bilangan desimal adalah 6. R min w 101 dikonversi dalam bilangan desimal adalah 5. Jadi ketika kita mempresentasikan salah satu dari 3 digit file permission, owner, group, dan other sebagai digit tunggal, misalkan kita akan melakukan setting sebuah file untuk dapat dibaca, ditulis, atau edit, tetapi yang lainnya tidak dapat melakukan termasuk group, maka kita dapat melakukan perintah sebagai berikut. Jadi langkah pertama kita akan membuat suatu file, yaitu namanya adalah latihan file.txt. Kita buka editornya, itu nano latihan file.txt. Nah, kemudian kita isikan misalkan selamat pagi, hari ini kita belajar praktikum sistem operasi. Kemudian kita akan melakukan penyimpanan dengan menekan Ctrl X, kemudian melakukan penyimpanan, kemudian pilih Y atau yes, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita akan melakukan kita lihat hasilnya ya, ls min l. Nah, kita lihat hasilnya di sini ada 2 file, yang tadinya ada 1, yaitu example dengan latihan file.txt. Ini adalah yang berhasil kita buat. Nah, file ini memiliki atributnya adalah rw min, dan rmin. Jadi user bisa membaca dan menulis, grup juga bisa membaca dan menulis, tapi hak akses lainnya hanya bisa membaca. Itu. Kita akan membuat satu user baru, namanya adalah Ahmad. Berarti kita masukkan saja sudo user Ahmad, kemudian masukkan passwordnya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek kondisinya saat ini dengan menggunakan UMI. Oke, sekarang kita akan menambahkan satu buah user dengan nama Ahmad. Kita ketikkan sudo add user Ahmad, kemudian di enter. Kita isikan passwordnya, kemudian kita tambahkan password untuk Ahmad, namanya kita tambahkan Mutaki 70, reformnya 01. Ini kalian isikan saja ya. Terus kemudian yes. Nah, kemudian kita lihat UMI. Nah, kita berarti masih ada di user Teresia atau user TH. Kemudian kita masuk biar bisa masuk ke user Ahmad, passwordnya tadi. Nah, kita lihat di sini dia kondisinya sudah ada di Ahmad ya. Kemudian cd/home,
kemudian ls. Kita lihat di sini sudah ada user Ahmad Bayu dengan PH, kemudian cd ls l. Nah, kita lihat di sini nama filenya di sini miliknya TH, gitu ya, dengan kondisinya adalah rwmin, rwmin dan rminmin untuk yang latihan file. Kemudian kita lakukan selanjutnya, kita akan melakukan perubahan untuk latihan file dengan cara mengetikkan nano latihan file.txt. Nah, terlihat di sini unable to create directory, tidak ada permission. Ini karena kita kondisinya ada di Ahmad. Kemudian kita enter continue. Kita masukkan, kita coba ya, tambahkan di sini pertemuan 5. Selamat pagi hari Kamis. Ini kita akan mempelajari gitu ya. Kemudian kita simpan filenya seperti biasa, Ctrl X, kemudian yes. Di sini, nah di sini error writing latihan file txt, permission deny. Jadi kita tidak diizinkan untuk menyimpan karena hak asal file tersebut hanya bisa dibaca oleh user yang lain. Nah, kemudian kita exit. Kemudian kita exit. Nah, itu kemudian kita cek terlebih dahulu .mi. Nah, kita sudah ada di Teresia lagi, gitu ya. Kemudian kita ls-l. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan untuk hak aksesnya ya di sini untuk yang latihan file dengan mengetikkan chmod 666 latihan file.txt. Kita lihat terjadi perbedaan ya ketika kita men-setting dengan chmod 666 latihan file.txt. Di sini kan untuk settingannya kalau x itu adalah bernilai 1, w adalah 2, r adalah 4. Kenapa di sini berubah menjadi rw? Karena kita tadi settingnya adalah 666. Jadi user bisa write, user bisa rw, ini kan nilainya 4, w adalah 2, kalau dijumlahkan nilainya adalah 6, terus kemudian ini juga 6, nih, kemudian di sini juga 6, jadi 6, 6, 6, seperti itu. Kalau misalkan kita mau setting dengan cara dengan angka yang berbeda, bisa coba kita misalkan setting chmod 664. Di sini kita ganti, kemudian ls-l. Nah, kita lihat di sini akan terlihat hasilnya berbeda dengan yang di atas. Karena di sini kan tadi kita settingnya adalah 664, 4 itu adalah r atau read. Jadi untuk men-setting ini teman-teman harus perhatikan kalau x itu bernilai 1, write itu bernilai 2, dan read bernilai 4, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau setting dia hanya bisa write, kita akan settingnya adalah 6. Kenapa? Karena kan harus di read dulu baru bisa di write. Jadi harus settingnya adalah 6, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita setting dia hanya bisa baca tanpa bisa melakukan perubahan, berarti kita setting dia menjadi nilainya adalah 4, atau dia hanya bisa membaca. Terus kemudian kita kembali. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke user TH dan mengetikkan exit.
Kemudian kita akan mempelajari yang terakhir adalah chon. Kita mau merubah kepemilikan file dengan perintah chon. Kita lihat di sini kalau latihan 1 ini adalah milik KTH. Kemudian kita coba rubah menjadi kepemilikannya menjadi punyanya Ahmad dengan mengetikkan sudo chon, kemudian Ahmad latihan file.txt. Kemudian kita lihat ls min l. Nah, kita lihat di sini kalau latihan teks tadinya th, usernya menjadi Ahmad, seperti itu ya. Nah, nanti pada pertemuan praktikum sistem operasi kalian ada beberapa tugas yang akan dikerjakan secara live ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.